Halo semuanya, perkenalkan nama aku Paulina Rutarigan, aku dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris menggantungkan sektor pertanian sebagai sektor yang memenuhi kebutuhan nasional. Namun sayangnya, walaupun Indonesia memiliki julukan sebagai negara agraris, Indonesia masih melakukan impor pangan dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya. Impor pangan adalah usaha memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Beras sebagai produk pangan yang paling baik dikonsumsi oleh rakyat Indonesia menjadi produk pangan yang paling banyak diimpor. Bahkan, beras mencatat rekor impor terbanyak sepanjang 5 tahun terakhir, yakni sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023. Lalu, mengapa Indonesia masih melakukan impor pangan? Padahal Indonesia memiliki julukan sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris, pertanian menjadi sektor yang paling utama di Indonesia. Bahkan pertanian menjadi sumber daya yang paling utama. Jadi, mengapa ya Indonesia masih melakukan impor pangan yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya? Berikut alasan mengapa Indonesia masih melakukan impor pangan. Yang pertama, ada tingginya ancaman iklim yang sangat sulit dihindari. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Lembaga Padi di Filipina, kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat berdampak pada penurunan padi sebanyak 10%. Nah, kegagalan panen akibat perubahan iklim ini dapat berdampak pada kelangkaan pangan dan juga goncangan harga di pasar. Nah, untuk menstabilkan harga dan juga memenuhi kebutuhan nasional, maka pemerintah harus melakukan kebijakan impor agar harga dapat stabil dan juga kebutuhan nasional dapat terpenuhi. Alasan yang kedua adalah lahan pertanian yang semakin berkurang setiap tahunnya. Badan Pertanahan Nasional selaku badan yang bertugas untuk merumuskan kebijakan terkait pertanahan menyatakan bahwa lahan pertanian telah mengalami penurunan sebesar 287.000 hektar selama 7 tahun terakhir. Jika indeks panen padi yang mengalami peralihan fungsi lahan berada di angka 2,5-3% dengan produktivitas rata-rata 6 ton gabah kering giling per hektar, maka apabila diakumulasikan dalam 5 tahun, lahan sawah yang beralih fungsi antara 300.000 sampai 400.000 hektar dengan kehilangan hasil padi sebesar 1,8 juta ton sampai 2,4 juta ton gabah kering giling. Maka dari itu, impor pangan harus dilakukan karena kebutuhan masyarakat tidak sebanding dengan produksi pangan yang dihasilkan oleh petani domestik. Nah, yang ketiga adalah implementasi teknologi baru di pertanian masih belum optimal. Pada saat ini, sudah banyak teknologi pertanian modern yang membantu petani dalam melakukan aktivitas pertaniannya, serta menunjang produktivitas petani. Namun sayangnya, pertanian modern ini masih belum optimal di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani Indonesia sudah berada di atas 40 tahun dan juga rata-rata riwayat pendidikannya hanya sampai SMP dan juga SMA. Sehingga hal ini menjadi hambatan petani dalam mengikuti perkembangan teknologi sehingga masih menggunakan sistem pertanian secara konvensional. Pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan sistem pertanian modern, namun tentu hal ini bukan hal yang mudah dan juga dibutuhkan proses yang cukup panjang dan juga rumit. Namun, dengan kerjasama dan juga kemauan dari petani dan juga dari pemerintah Indonesia, maka hal ini dapat terwujud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Nah, 3 alasan tadi merupakan alasan mengapa Indonesia masih melakukan impor pangan dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Tentu sebagai warga negara, kita berharap supaya Indonesia dapat mengurangi impor pangan dan memaksimalkan produksi pangan dalam negeri. Tentu bukan kebijakan yang salah apabila Indonesia melakukan impor pangan. Namun tentu saja anggaran devisa negara akan lebih baik untuk memperluas dan juga mendukung pertanian menjadi lebih besar dibandingkan untuk impor pangan secara terus-menerus. Impor pangan dapat lebih baik untuk digunakan dalam jangka pendek, yakni di hari-hari besar yang rawan akan ketidakstabilan harga dan juga kekurangan pangan. Maka dari itu, untuk jangka panjangnya, pemerintah harus berfokus untuk memperhatikan pertanian di Indonesia agar produksi petani di Indonesia dapat lebih banyak dan juga dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait alasan Indonesia masih melakukan impor pangan. Saya harap melalui video ini kita dapat memperluas wawasan kita. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Kurang lebih mohon maaf. Bye-bye.